وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sama-sama kita menyampaikan puji puja kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang menitipkan kepada kita kesehatan dan yang memberikan kepada kita aturan yang sangat istimewa, yakni adilul Islam. Hanya dengan hidup di atas adilul Islam yang berlandaskan Quran dan Sunnah, jaminan kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan. Karena tujuan hakikat hidup kita adalah untuk menggapai kebahagiaan dengan asbab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat Allah, hidup apapun dalam keadaan apapun maka tetap dalam keadaan celaka. Kalaupun Allah memberikan kepada kita kekayaan tapi tidak mendapatkan ridha Allah, hakikatnya sengsara. Tapi dalam Al-Quran surah Toha ayat 125 ada kalimat wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Menurut dari ayat 124, ayat 124 di sana dijelaskan wa man a'rada, orang siapa yang berpaling an dzikri, dari peringatanku. Peringatan Allah itu bersumber dari Al-Quran dan tidak ada yang tahu bagaimana cara merefleksikan Al-Quran. Tidak ada yang lebih tahu cara memahami Al-Quran kecuali hamba Allah yang memberikan pemahaman oleh Allah. Siapa? Yakni Rasulullah SAW. Maka tidak ada cara memahami Al-Quran yang teristimewa kecuali hanya dengan mengikuti pola yang diajarkan Rasulullah. Karena para ahli ulama mendefinisikan kata sunnah adalah atau hadis adalah ma'ayyana wa pasal kita Allahi qawlan mafi'an atau takriran. Sebut hadis adalah segala macam bentuk penjelasan Rasulullah terhadap isi kandungan Al-Quran, baik perkataan, perbuatan ataupun takdir. Jadi sementara itu kesimpulannya adalah tidak ada aturan yang melebihi Al-Quran dan tidak ada yang paling paham terhadap Al-Quran kecuali hamba Allah
yang diberi kepahaman oleh Allah, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara beragama kita mesti mengikuti pola apa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in. Makanya beragama bukan lewat logika, bukan keumuman, dan beragama bukan berdasarkan kebanyakan serta kebiasaan, tapi mesti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hanya itulah yang akan menghantarkan kita hidup menjadi bahagia. Yang susah di kita adalah karena pemahaman agama lebih dahulu, kemudian tanpa landasan Al-Quran dan Sunnah, sudah melekat di dalam hati, sudah membudaya, sudah mengangkat. Satu waktu disampaikan Al-Quran tidak sesuai dengan kebiasaan, seringkali itu ditolak. Itu kebiasaan. Makanya tidak mudah Rasulullah SAW berdakwah di Mekah untuk menyampaikan isi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan aturan yang sangat istimewa. Orang-orang kafir Quraisy menolak. Kenapa? Karena sudah memiliki pemahaman lebih dahulu, kebiasaan lebih dahulu. Maka dengan demikian bagi kita pastikan bahwa diri kita menjadi orang-orang yang mudah menerima hidayah yang bersumber dari Al-Quran, bukan berdasarkan keumuman, bukan berdasarkan kebiasaan. Seringkali kebiasaan itu bisa jadi tidak sesuai dengan ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Karena yang memiliki surga adalah Allah, yang menghantarkan jalan ke surga adalah Allah, yang memerintahkannya juga Allah. Maka dengan demikian hanya mengikuti aturan hidayah dari Allah, apa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat sampai kepada kita. Maka jalan itulah yang akan sampai menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Maka balik lagi kepada ayat yang tadi di surat Toha ayat 124 itu, bahwa Allah barang siapa yang berpaling an dzikri dari peringatanku. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah? Siapa saja orang. Satu jelas, yang berpaling kepada peringatan Allah itu dua golongan. Orang yang berpaling secara totalitas dan orang yang berpaling dari sebahagian isi Al-Quran. Siapa orang yang berpaling dari Al-Quran secara totalitas? Yakni orang-orang yang di luar agama Islam. Pasti kan menolak Quran secara keseluruhan. Pasti Quran ditolak secara keseluruhan. Orang Yahudi, orang Nasrani yang kesininya. Jadi ada orang yang menolak Quran secara total, ada orang yang menolak Quran hanya sebagian. Yang menolak Quran siapa? Orang yang di luar agama Islam pasti menolak Islam secara keseluruhan. Yang kedua, orang yang menolak aturan yang ada dalam Quran sebabnya siapa? Orang-orang yang mengaku Muslim. Tu'minu nabi ba'di wa ta'minu nabi ba'di. Maka sebahagian Al-Quran diterima, aturan sebahagian ditolak. Dan umat Islam itu yang terjadi di kita. Itu sebagian umat Islam. Yang anak contohkan, sebagian umat Islam itu ada yang menerima aturan waris sesuai dengan ketetapan Quran, ada yang menolak. Tidak ada. Termasuk mana ada sedikit ekstrim contohnya. Aturan yang namanya kenduri kematian itu sama sekali tidak ada. Mendoakan itu satu bentuk kebaikan, mendoakan satu bentuk amal soleh yang tidak ada di dalam Islam itu adalah kenduri. Mohon maaf, kalimat yang lebih ekstrimnya menghajati orang yang telah wafat. Itu tidak ada sebenarnya. Tapi apa Allah bisa menerima semuanya? Tidak semuanya menerima. Ada yang menerima, ada yang menolak. Maka dengan demikian, di antara umat Islam itu tidak ada lagi tu'minun nabi ba'di, beriman kepada Quran sebagian, wa ta'murun nabi ba'di, sebagian ada yang menghukumi Al-Quran. Itu tidak ada. Makanya pasti terjadi selalu ada perbedaan. Kenapa Quran akan ditolak dengan yang ditolak? Nanti terjadi perseberangan sampai akhir.
Aman Allahu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Kerugiannya bagi orang yang berpaling dari Al-Quran itu adalah ma'isatan dhanka, diberikan kehidupan yang sempit. Dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwasanya yang disebut kehidupan yang sempit itu seberapapun harta yang dimilikinya, seberapapun tinggi jabatannya, tidak akan menambahkan kualitas iman serta ketakwaan kepada Allah. Itu nanti mengatakan seperti itu. Jadi keberadaan harta dunia tidak mempengaruhi terhadap ilmu iman. Dan yang keduanya, tidak diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki dari sumber yang halal. Itu dia. Yang kedua, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran itu ternyata sahabat Ali menyampaikan dalam pernyataan Ibnu Katsir, disempitkan nanti di alam kuburnya. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak perlu beriman, orang-orang yang hatinya sempit untuk mengimani Al-Quran. Itu saya. Maka bagi kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi saat disuguhkan Al-Quran, disuguhkan hadis, belum. Saya seperti itu. Yang kedua, kerugian yang didapatkan oleh dunia. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan di alam mahsyar pun akan mereka kumpulkan dalam keadaan buta. Sampai ada berkata, "Wala rabbil mahsyarani a'ma wa qad kuntu basira." Kenapa ya Allah? Engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta. Maka Allah mengatakan, "Wala adani ka bahwa ada di kalian Musa." Faktor penyebabnya kenapa dikumpulkan dalam keadaan buta di yaumil mahsyar nanti, karena mereka pura-pura tidak tahu terhadap Quran dan mereka seolah-olah melupakan Al-Quran. Itu di ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 124 sampai ayat 126. Kalau bilang inilah yang menjadikan landasan kenapa kita selalu berusaha untuk memupuk diri kita dengan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, karena ada kekhawatiran sebanyak apapun amal kita, tapi tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan Allah, yang tidak akan Rasulullah, maka amal itu tidak diterima. Rasul mengatakan, "Man amila amalan laisa lahu fi amrina fahuwa raddun." Barang siapa barang siapa yang mengamalkan yang amalan tersebut bukan dari urusanku, fahuwa raddun, maka orang-orang itu akan jelas amalannya tertolak. Masih banyak hal-hal yang wajib yang perlu kita laksanakan dibandingkan dengan mengambil hal-hal yang tidak jelas. Seringkali orang disuguhkan bertanya tentang masalah bagaimana hukum pulang tahun. Sudah jelas disampaikan tidak ada dalam Islam kaitan dengan hukum pulang tahun, tapi tetap saja kembali lagi. Semestinya yang namanya syukur itu tidak dimungkinkan. Kapanpun dalam keadaan apapun tetap bersyukur. Kalau punya keinginan hanya untuk memberi sesuatu hal dengan tujuan untuk bukan merayakan kegiatan aturan tersebut, maka itu tidak menjadi masalah. Kalau hanya sebatas dan tidak ada keterkaitannya, tidak ada keterkaitan dengan tujuan hanya untuk memberi, pasti dikesankan ternyata dalam keadaan saya sudah sekian puluh tahun saya bersyukur kepada Allah masih memberikan kesehatan dan tidak merayakan kaitan dengan hari tersebut di sembarangan waktu dengan hal tersebut diberikan. Kedua, kalau ada tujuan motivasi merayakan bulan tahun, maka itu bagian daripada aturan yang bukan dari aturan anti Islam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya. Jauh lebih banyak kita berpikir setiap saat
dia bilang setiap kali memiliki kelebihan kita berbagi, sudah jangan diperhitungkan. Kalau memiliki pasang lilin, pasang kalau segala macam, hal-hal ini ternyata sebenarnya di dalam aturan Islam itu tidak ada. Walaupun sebahagian daripada ustaz-ustaz kiai-kiai ternyata merayakan, secara aturan agama itu tidak ada dalam aturan Islam. Ini adalah bagian yang Anda sampaikan sekilas tuntas dari bagian tentang mukadimah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nanti jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nanti berkali-kali Al-Quran. Mukadimah memang dipertimbang Allah. Kajian yang ingin disampaikan pada kali ini ingin menyampaikan tulisan tentang masalah wasiat tadi yang mukadimah saja. Ingin menyampaikan tentang wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia. Namanya adalah Abu Dar bin Jundab bin Sa'ad al-Ghifari, yang dikenal dengan Abu Dar al-Ghifari. Rasulullah SAW menyampaikan, Al-Qurani Khalil, kata Abu Dar al-Ghifari, bahwasanya telah mewasiatkan kepadaku Khalili kekasihku. Yang dimaksud dengan kekasihku adalah Allah. Disampaikan dengan 7 wasiat yang disampaikan Rasul. Satu hal pernah disampaikan, sekilas wasiat yang pertama yang Rasul sampaikan kepada Abu Dar al-Ghifari adalah berkaitan dengan dia hubbil masakin. Rasul memberikan wasiat kepada Abu Dar al-Ghifari untuk mencintai orang-orang miskin dan mendekat dengan mereka, bukan sikap acuh tak acuh. Satu, itu wasiat Rasul. Jadi wasiat yang pertama adalah mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Seistimewanya mencintai orang miskin itu adalah memperhatikan keterkaitan dengan kebutuhannya. Kalau memang diberikan kemampuan, kalau memang tidak diberikan kemampuan, paling tidak kita memberikan sikap yang bagus, bukan sikap acuh tak acuh, ataupun dalam bahasa pun dengan menggunakan bahasa yang bagus. Jadi kalian ada orang kaya bersikap kepada orang miskin itu memandang sebelah mata. Umat Islam tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Tidak mengajarkan seperti itu. Makanya kalaupun tidak bisa kita membantu dengan harta, paling tidak di saat bertemu berikan sapaan, berikan ucapan yang baik, ucapan yang sangat memberikan kenyamanan di dalam koloninya. Paling tidak kalaupun orang kaya yang memberikan sedikit ampunan dan senyuman, kemana mereka kepada orang miskin pun tidak memberikan sapaan yang sama. Kalau mungkin di sebahagian ibu-ibu yang di rumahnya ada orang yang membantu di rumahnya. Sikap-sikap dia karena dikategorikan orang-orang yang memiliki kebutuhan yang sangat utuh, yang dalam kekurangan di dalam segi hartanya. Sikap kita kepada orang yang membantu di rumah itu bukan sikap acuh-acuh, tapi memberikan sikap yang bagus. Dalam bahasa pun tidak boleh dengan bahasa yang salah-salah. Rasulullah ini satu bebas saja. Rasul mewasiatkan bahwasanya diusahakan satu, kita memiliki kewajiban untuk memperhatikan umat Islam dengan memperhatikan kebutuhan mereka. Apabila tidak memiliki kemampuan dan kesehatan, paling tidak doakan. Ataupun berkaitan tadi sikap dan perkataan yang bagus, perkataan yang utuh. Yang kedua, wasiat Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abu Dar al-Ghifari adalah melihat kepada orang yang lebih rendah kedudukannya dalam hal materi dan kehidupan. Ini wasiat yang kedua Rasul. Setelahnya Rasul mengatakan mencintai orang miskin dan mendekat dengan mereka.
Di satu, yang kedua adalah berusaha untuk melihat kepada orang yang lebih rendah kedudukan dalam hal materi dan penghidupan. Nanti urusan beragama. Rasulullah SAW memerintahkan kita agar melihat orang yang berada di bawah kita dalam masalah kehidupan dunia dan mata pencaharian. Jangan sampai mata kita diperlihatkan kepada orang-orang yang kedudukan dunia melebihi keadaan kita. Dalam hadis disampaikan, "Unduru ila man huwa asfal minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tajdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu, jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Artinya, di saat kita seringkali melihat urusan dunia kita, jabatan kita, penghasilan dunia kita, melihat kepada orang yang lebih rendah dibandingkan dengan diri kita menjadi orang yang paling bersyukur. Seperti Ustaz, Abi Mas sudah begini kontrak ini, kan kali melihat orang yang di bawah, udah mau terakhir itu batu-batu kontrak aja. Kan akan jauh lebih bersyukur berarti. Makan apa adanya, hanya pagi-pagi dengan tempe, sore-sore hanya dengan tahu. Kita akan tetap bersyukur. Orang lain betul satu hari makan 2 kali. Mungkin ada orang yang makan hanya 1 kali. 1 kali hanya 1 kali. Bisa jadi ada orang yang hanya makan 2 kali sekali. Artinya maksudnya, Rasul memberikan wasiat kepada kita supaya kita jauh lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jauh akan lebih kemenangan nantinya. Kalau melihat dengan orang-orang yang berada di atas kita, seringkali kita akan terpukul dan kita akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Contoh melihat kalau ada orang yang menggunakan motor dalam keadaan yang pas-pasan, melihat orang yang jauh lebih baik kondisi motornya, dari karena kita setelah itu beberapa komunikasi yang bernama Kiai belajar kami ngomong kan, tapi kalau melihat kondisi beberapa motor belajar tutut mereka jalur kredit motor batu makan sepeda bukan kita kan sedih. Makanya untuk supaya kita menjadi jiwa yang kemenangan, makanya lebih banyak untuk melihat keadaan ekonomi dengan orang-orang yang berada di bawah kita untuk tidak selalu melihat. Bukan artinya kita tidak boleh bertetangga masuk ke rumah orang. Cuma karena dalam para ulama, kalau masuk ke rumah orang yang kaya, jangan terlalu banyak yang dilihat. Aduh, cinta itu 1 juta. Mau ini. Dan kita kadang-kadang ujungnya apa? Meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini masalahnya. Berapa sebulan lagi nanti 2 juta, patungan gede-gede sebeli 15 juta. Mereka bersemangat oleh patunnya 15 juta sebulan. Apa yang senang? Gaji 1 bulan 15 juta. Belum tentu juga. Nah, demikian, maksudnya orang-orang atau sering kali melihat status ekonomi, status sosial berada di bawah kita. Jangan banyak melihat tentang ekonomi orang lainnya di atas kita. Kalaupun sekali-kali kita bertemu orang yang kaya, jangan terlalu banyak yang dilihat. Ujung-ujungnya gini, satu waktu orang akan berkunjung ke rumah kita, mau di rumah aja, soalnya kadang-kadang dihalangi di sini di rumah saja. Kenapa tidak bersyukur? Ya, kenapa? Ini supaya kita akan jauh lebih nikmat. Tidak memikirkan tentang keberadaan orang lain dan tidak merasakan kecewa dengan kehidupan yang ada. Hanya tadi lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat orang yang ada di atasmu, karena yang demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Rasulullah SAW melarang seorang muslim melihat kepada orang yang ada di atas. Maksudnya
Wah, mobil. Kalau Allah sudah berikan kekayaan, tidak sakit. Karena saya dulu seringkali merasakan kagum dengan kekayaan keberhasilan ekonomi orang. Di saat Anda benar hebat luar biasa. Sekarang sudah melihat kondisi ayat-ayat Quran dan hadis, tidak kagum dengan keberhasilan dunia. Kenapa tidak kagum? Karena Allah takdirkan dia untuk menjadi orang kaya, itu saja. Itulah relatif keberhasilan. Makanya demikian bahwa kita adalah orang yang memang diberikan oleh Allah jatahnya berbeda-beda. Kalau banyak orang itu kaya, karena Allah mengatakan dia punya kaya, itu saja. Kenapa kita pas-pasan karena Allah berikan jatah dari segitu? Kalau dia bisnis sampai sukses, kayak orang-orang bukan. Bukan. Kenapa orang itu berhasil? Allah mengatakan dia berhasil. Karena ada orang yang berjodoh untuk itu, benar-benar sudah sukses. Ada orang yang bekerja hanya beberapa tahun sudah sukses. Kenapa orang itu hebat? Bukan hebat. Allah uji dengan kemudahan kata. Benar-benar benar. Karena Allah uji kita dengan hidup yang seperti ini. Karena yang berkaya ini, kaya adalah ujian, miskin adalah ujian, sama-sama ujian. Orang kaya diuji supaya kita bersyukur ibadah kepada Allah, jalan menuju surga. Orang miskin bersobat, dengan sobat Allah rahmati jalan menuju surga. Jadi kaya bisa masuk surga lewat syukurnya, orang miskin bisa masuk surga lewat sobatnya. Di sama-sama dua-duanya adalah kan, makanya kita perlu takut dengan sampaikan keberhasilan dunia orang lain. Dan kekayaan yang lebih itu tidak pernah kita lebih, hanya sebatas harapan dan harapan saja. Hakikatnya bukan milik manusia, hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita perlu kabulkan dengan keberhasilan orang lain. Dengan hal yang seperti itu. Tapi sekali lagi, bukan dalamnya, bukan kita mesti untuk tidak meningkatkan hasilnya dari hasilnya. Kita tetap berjuang maksimal, yang ahli dalam bisnis maksimalkan bisnisnya, yang bertani maksimalkan bertaninya. Kalau ternyata berhasil, karena Allah menggunakan. Kalau tidak berhasil, Allah menguji. Itu saja. Kenapa? Supaya tidak kecewa di dunia. Kalau mengatakan itu, kalau 100 juta rugi. Lalu rugi kecewa. Tapi kalau sudah yakin dengan cara Allah, dia akan mengatakan, kalau saya bisnis habis sekian puluh juta, apa tidak ada Allah? Belum berhasil. Kalau belum berhasil, dia tidak akan bangga ini. Kenapa? Karena Allah memudahkan dia. Hanya itu saja. Supaya apa? Supaya hati kita menjadi orang tenang, tetap tenang keadaan. Diberikan kaya, diberikan miskin juga. Benar. Tidak pesan Rasulullah. Ia Rasul itu tetap mendapatkan kenyamanan, tetap mendapatkan kenikmatan. Kondisi miskin bisa nikmat, kondisi miskin bisa bahagia. Jalannya adalah syukur dan sholat. Urusan masalah kaitan dunia sebenarnya kebutuhannya sama. Kebutuhan orang kaya makan, benar. Kebutuhan orang kaya minum 1 hari berapa liter? Kebutuhan orang kaya 1 hari berapa liter? Paling lebih banyak. Orang miskin berapa? Sama kan? Kebutuhan orang kaya 1 kali makan berapa piring? Atau piring? Orang miskin? Kebutuhan pakaian orang miskin gimana? Secukup di badan orang kaya sama juga. Hanya saja seringkali ini terpandang lebih. Jadi, supaya kita tidak terjadi seringkali orang itu menampakkan kekayaan hanya ingin
Betul gini, kita beli mobil dengan harga 100 juta. Kira-kira cukup nggak untuk kebutuhan keluarga? Cukup nggak? Atau istri kita cukup nggak beli mobil dengan harga 250 juta? Cukup ya? Beli mobil harga 250 juta cukup untuk kebutuhan keluarga? Cukup. Tapi bikin cantik yang harganya 1,5 miliar, apa yang dibeli? Kalau membeli dengan harga 200 juta karena membeli kebutuhan. Kalau membeli mobil dengan harga 2,5 miliar, 1,5 miliar, yang dibeli apa? Bukan kebutuhan, tapi yang dibeli adalah wow, hanya itu. Sama nggak naik mobil yang 110 juta dengan harga 1,5 miliar? Sama saja. Menggunakannya hanya mana dan dulu yang tujuannya sampai. Makanya pastikan bahwa kita membeli sesuatu hanya sesuai dengan kebutuhan kita, tidak untuk melampaui kebutuhan dari diri kita. Kenapa? Biar kita menjadi orang yang mana? Berbeda dengan kita melihat orang lain yang berada di atas kita kaitan dengan urusan keagamaan. Jadi melihat urusan sisi dunia kepada orang yang lebih rendah, artinya memandang orang itu tidak untuk diremehkan, memandang orang kaya tidak untuk dikagumi, tapi biarkan kita melihat apa adanya diri kita sesuai dengan kemampuan kita dan melihat kondisi orang yang di bawah kita, biar kita menjadi orang yang bersyukur. Tapi kalau urusan agama, semestinya melihat orang yang berada di atas kita. Orang itu ternyata hebatnya hafalannya sudah 20 juz. Kan bagus. Saumnya tiap Senin Kamis saum, suka memandang itu. Satu harinya ternyata dibaca Quran 1 juz, masa tinggal itu. Makanya bukan melihat keterkaitan urusan sendiri yang lebih di atas kita ini yang melihat ada urusan agama yang kita beri termotivasi. Jadi Rasulullah SAW melarang seorang muslim melihat kepada orang yang di atas, maksudnya jangan melihat kepada orang kaya, banyak harta, kedudukan jabatan, gajian tinggi, kendaraan mewah, rumah yang mewah dan lain-lain. Dalam kehidupan dunia terkadang kita melihat kepada orang yang berada di atas kita. Hal ini merupakan kesalahan yang fatal, jangan sampai mengambilnya. Kalau melihat jabatan, harta, ya. Terkadang seorang hidup bersama keluarga dengan memanfaatkan rumah, maka dengan cara ini hendaklah dia bersyukur masih ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal dibandingkan dengan kita. Kita penghasilan mungkin hanya sebatas 5 juta satu bulan, masih ada yang di bawah kita penghasilannya mungkin hanya 2 juta. Di sana kita mendapatkan 2 juta, masih ada di bawah kita hanya 1 juta satu bulan. Katanya 1 juta, alhamdulillah saya masih dapat 1 juta satu bulan, di bawah kita 500 ribu. Yang di bawah kita 500 ribu terus akan selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan wasiat Rasulullah. Sekali lagi, sedangkan masalah urusan agama, ketaatan mendekatkan diri kepada Allah, meraih pahala dan surga, maka sudah seharusnya kita melihat kepada orang yang berada di atas kita, yaitu para nabi, para orang jujur, syuhada, orang-orang saleh. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan urusan masalah duniawi laisa ghina an asratil ardi walakinal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu banyaknya kemewahan, tetapi kekayaan itu hakikatnya adalah kekayaan hati. Apa sebetulnya kekayaan hati? Al-qanaah, merasakan selalu cukup dengan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Kalau satu bulan kita dapat uang gaji 5 juta, merasa cukup, bahagia tidak? Bahagia, kaya tidak? Kaya. Tapi makanya 10 juta sebulan, tapi tidak merasa cukup, benar tidak? Tenang tidak? Kayak gitu. Kita ada posisi hati. Makanya semua saya itu posisi
Dua wasiat. Ini yang ketiga. Wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Darda al-Ghifari, disuruh Abu Darda untuk menyambungkan silaturahim meskipun kali kerabat berpisah. Ini yang tidak mudah wasiat yang mana? Wasiat ini tidak mudah. Apa? Menyambungkan silaturahim meskipun kali kerabat berpisah. Saya mesti sampai dulu. Silaturahmi itu urusannya dengan orang yang punya hubungan darah dengan kita. Kata silaturahim itu diarahkan menyambungkan dengan orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan darah dengan kita. Itu silaturahim. Kalau urusan kita dengan orang yang tidak ada hubungan darah dengan kita, itu bukan silaturahim. Namanya ukhuwah Islamiyah. Kan tidak kita tetangga, bukan itu silaturahim tetangga. Ada hubungan darah tidak sebenarnya itu bukan silaturahim. Itu ukhuwah Islamiyah. Silaturahim itu dengan ibu kita, dengan bapak kita, dengan anak kita, dengan kakak kita, dengan adik kita, itu namanya silaturahim. Itu rahim itu, karena kalau urusan hubungan rahim, asal dengan itu rahim. Makanya perhatian yang jauh lebih besar itu adalah dengan keluarga yang berhubungan darah. Imam Ibnu Mutir berkata tentang silaturahim. Imam Ibnu Asir berkata, silaturahim adalah ungkapan mengenai perbuatan baik kepada kali kerabat yang ada hubungan darah dengan kita. Itu namanya silaturahim. Baik itu urusannya sebab atau urusannya nasab. Kan ada orang yang hubungan kaitan dengan darah disebut nasab, ada orang yang hubungannya dengan perkawinan disebut dengan sebab. Kan awalnya kita dengan orang tua kita bukan siapa. Karena urusan kita menikah dengan suami kita, maka dengan ibunya itu ada urusan sebab kaitan pernikahan dengan suami kita. Kita datang ke keluarga itu baru silaturahim karena ada asbab. Itu silaturahim. Dari pengertian di atas, maka silaturahim hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, seperti kedua orang tua, kakak, adik, paman, bibi, keponakan, sepupu yang lainnya memiliki hubungan kerabat dengan kita. Itulah disebut silaturahim. Sedangkan dengan orang-orang yang berada di lingkungan kita dan tidak saudara, tidak sekerabat dengan kita, maka namanya itu adalah ukhuwah Islamiyah. Nah, yang paling utama kata Rasulullah adalah hubungkan tali silaturahim dengan keluarga kita, walaupun mereka memutuskannya. Yang sudah nyambung kan silaturahim sudah terjadi, tapi silaturahim itu adalah berusaha sesuatu yang telah putus untuk disambungkan kembali. Mungkin nggak sekali-kali kita ada masalah dengan adik, mungkin salah waktu dengan keponakan. Yang paling bagus adalah di saat mereka memutuskan hubungan dengan kita dan kita tidak salah apa-apa, kita berusaha untuk mendatanginya untuk menyambungkan kembali. Itu yang benar. Kalau dibilang begitu, kebelaan. Mana yang masalah hubungan dengan itu kebelaan. Ya begitu. Mana yang ini yang tidak benar. Sekali-kali sudah ada masalah dengan mertua. Kalau dulu mungkin lagi terjadi, tapi saya dengan kakak, dengan adik, dengan bibi, dengan paman, dengan keponakan, tapi saya tidak masalah. Adalah walaupun mereka memutuskan dan mereka bersikap kasar, tetap kita datangi hubungkan silaturahim.
kepada orang yang memiliki hubungan kerabatan dengan kita. Adapun kepada orang yang bukan kerabat, tadi disebut namanya ukhuwah Islamiyah. Silaturahim yang hakiki bukanlah menyambungkan hubungan baik dengan orang yang telah berbuat baik kepada kita, namun silaturahim yang hakiki adalah menyambungkan hubungan kerabat yang sudah retak dan sudah putus. Terus ayat kadang-kadang 5 tahun ke ayat di sono, hubungan kebahagiaan ada berbagai salah. Justru yang lebih baik adalah menghubungkan. Orang yang menyambungkan kekerabatan bukan orang yang membalas kebaikan, tetapi orang yang menyambungkan adalah orang yang menyambungkan kerabatan apabila telah diputus. Makanya maksud pentingnya sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Afdhalus shadaqati ala dirrahimi al-qasimi. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan terhadap kita. Hebat ya? Bukan menangkai orang ini, bukan berarti orang datangi orang itu. Yang kedua, di jiwa kosmos sudah kasih. Yang kedua, di jiwa kosmos sudah kasih paket kan itu. Mudah nggak? Untuk menyambungkan sesuatu yang telah lepas. Ini tidak mudah. Usahakan. Mungkin ada keluarga kita yang sudah ada sedikit jauh pernah terjadi lain sedikit. Usahakan kita yang lebih paham dari mereka. Dan kalau tidak salah dalam tidak untuk meminta maaf. Kan kita begini kadang-kadang nanti disangka kita yang salah, kemudian mesti datang duluan ke sana. Kan sama-sama punya gengsi. Sebenarnya orang yang salah itu pengen meminta maaf, tapi memang gengsinya luar biasa. Tapi kalau sudah didahului minta maaf, mereka pulang sebenarnya. Kalau tidak memiliki salah dengan saudara saya, justru dia yang salah kepada kita. Kita akan keluar. Sebenarnya abdi bisa kelewatan kamu bisa lepas kalian yang mau. Saya sekarang pun lepas abdi. Tapi itu dia yang beribut dan mereka akan mengakui dengan kesalahan dia. Hanya di sini. Maka sana sejauh-jauhnya kerabat kita posisinya di mana, keberadaannya di mana, apa kita. Dan yang mereka beritahu bahwa ada seorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki beberapa kerabat. Aku senantiasa menyambungkan tali silaturahim kepada mereka. Akan tetapi mereka memutuskan silaturahim kepada kami. Dan aku juga berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka justru berbuat jahat kepada aku. Aku ramah kepada mereka, tetapi mereka berbuat jahat kepada aku. Maka beliau menjawab, Rasul, aku punya keluarga yang tidak baik kepadaku. Di saat aku nanya baik-baik dijawab dengan tidak baik. Aku punya sesuatu maka diberikan. Aku berusaha untuk berlaku sikap baik, tapi tetap mendapatkan sikap yang tidak baik. Maka jawab Rasulullah SAW, jika sikapmu benar seperti apa yang kau katakan, maka seolah-olah kau menelankan api yang sangat panas kepada mereka. Artinya kita tidak akan menjadi orang yang nanti terancam di manusia karena berusaha memutuskan silaturahim. Kalau kita sudah maksimalkan datangi, sikapnya tetap tidak baik, didatangi seberkali beberapa kali ternyata tetap tidak baik, maka kesalahan bukan pada dirimu, tapi tetap terus ada pada kesalahan keluarga kamu yang kamu usahakan untuk berbuat baik kepada mereka. Artinya bahwasanya kita bukan hanya sebatas menjalin sikap baik dengan tetangga itu kompleks, tapi yang paling utama jadi hubungan silaturahmi dengan keluarga yang agak sedikit sudah jauh. Tapi saya jadi ada tes sedikit sampai 2 tahun gak pernah telepon, gak pernah WA, nomornya telepon dihapus segala macam. Tapi saya jadi gitu. Itulah wasiat Rasulullah SAW kepada kita. Satu, wasiatnya itu adalah berusaha
untuk mencintai orang miskin, memperhatikan mereka dan mendekati kepada mereka, kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuan kita. Apakah mungkin satu kali ada selipkan sebahagian harta kita untuk memperhatikan orang-orang miskin? Yang kedua, kita berusaha untuk melihat urusan dunia kepada orang yang ada di bawah kita. Dan ketiga, Rasulullah wasiatnya adalah jalin hubungan silaturahim dengan keluarga yang sudah tetap. Kenapa demikian? Karena ini akan menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dulu mungkin kaitan dengan pembahasan wasiat Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abu Dzar bin Junada bin Sa'ad al-Ghifari, seringkali disebut dengan Abu Dzar al-Ghifari. Maka ini kajian dari demikian sebagai sekalian.